masalah inaktivasi elektroda akibat pembentukan lapisan film pada permukaan elektroda dapat diatasi. Inilah kelebihan dari indirect electrolysis. Ya tentu ada kekurangan-kekurangannya juga. Oke, kita ambil contoh misalkan reaksi ini ya. Kita punya senyawa organik, apa ini namanya? OBN. Kita memerlukan 520 mV. Ini lebih mudah untuk teroksidasi daripada substratnya. Yang ini maksudnya. Substratnya yang bagian sebelah sini. Dengan menghindarkan impas and catalysis prosesnya, kira-kira ini substratnya kita ubah dia menjadi molekul bermuatan. Kemudian molekul bermuatan ini maksudnya mediator ya. Jadi maksudnya kita punya mediator deaktivasi, kemudian mediator aktif ini bereaksi dengan substrat, sehingga kemudian nanti mediatornya kembali lagi menjadi mediator yang tidak aktif, substratnya membentuk intermediate akhirnya membentuk produk. Nah, produk yang ini terbentuk sifatnya irreversible, ini yang disukai ya, karena reaksinya tidak bolak-balik. Ya, ini disukai. Nah, karena dia tidak bolak-balik, maka harapannya yieldnya itu bisa menjadi lebih besar. Nah, ada dua mode elektrolisis. Yang pertama adalah elektrolisis dengan potensial terkontrol dan elektrolisis dengan arus tetap atau constant current elektrolisis. Nah, biasanya untuk elektrolisis dengan potensial terkontrol ini elektrodenya ada 3 elektrode, yakni ada elektrode kerja, kemudian counter elektrode dan elektrode reference. Yang tadi sudah disampaikan ya, elektrode digunakan untuk menjaga potensial kerja agar tetap pada nilai yang diinginkan. Nah, parameter penting untuk yang terkontrol ini adalah potensial atau tegangan adalah parameter penting di dalam mode ini. Jadi biasanya ini dipakai untuk yang analisis kualitatif ya, kalau dia pakai tegangan. Ya, tegangan diterapkan dan dijaga tetap pada nilai tertentu selama proses elektrolisis, sehingga kita akan dapatkan profil voltamogram yang konsisten. Nah, pengurangan konsentrasi substrat ini terjadi karena penurunan yang disertai dengan penurunan arus yang dilewati oleh elektroda. Karena itu laju reaksi juga nanti akan menurun. Jadi semakin berkurang substratnya karena sudah teroksidasi atau tereduksi, maka laju reaksi juga akan menurun. Nah, ini terjadi karena semakin sedikit substrat yang tersedia untuk dioksidasi atau direduksi. Mode yang kedua adalah elektrolisis dengan arus tetap. Nah, kalau ini biasanya dipakai untuk analisis kuantitatif. Kalau ini ya relatif elektrodanya hanya elektrode kerja dan counter elektrode. Parameter penting di sini adalah arus ya. Kepadatan arus menggambarkan interaksi intermediate yang reaktif yang terbentuk dan juga menentukan jalur reaksi yang diambil di yang indirect tadi. Untuk tegangannya secara bertahap ditingkatkan untuk mengkompensasi penurunan konsentrasi substrat. Jadi semakin konsentrasi substratnya berkurang, maka tegangannya ditambah supaya kemudian kita dapatkan data yang lebih konsisten, di mana laju konsumsi substrat dapat dipertahankan selama seluruh aliran elektron yang terkait dengan reaksi elektrolisis yang diinginkan. Aspek skalabilitasnya, mode ini biasanya dapat dengan mudah digunakan untuk skala yang lebih besar, artinya dapat diterapkan pada produksi besar sehingga memperhitungkan parameter seperti ukuran tangki, reaktor, aliran reaktan, dan sebagainya. Ini nanti Anda akan temui masalah ini ketika Anda melakukan misalkan elektrosintesis hipoklorit ya. Misalkan
Anda menggunakan aki, menggunakan charger laptop, menggunakan apa, charger HP, charger apa gitu ya. Itu nanti akan berlaku di sini. Aspek skalabilitas, apa kita pakai yang metode yang atas atau yang bawah. Gitu ya. Biasanya yang bawah ini untuk aspek-aspek elektrosintesis itu lebih mudah dilakukan. Artinya kita mainnya faktor arus begitu, bukan faktor tegangan. Jadi kalau kita bisa mempertahankan arus, maka scale up skala produksi dapat diimplementasikan. Misalkan untuk substrat dengan berat 0,8 gram bisa menghasilkan yield 95%. Tapi ketika dibikin skala pabrik, ternyata yieldnya cuma 50% misalkan begitu. Dengan konsep yang bawah ini biasanya dia untuk scale base itu sesuai ya. Artinya kalau yang kecil maupun yang besar itu masih relevan, masih bisa dianggap mendekati. Oke, ini adalah proses-proses elektrokimia. Ini persamaannya, ini anodanya, anoda yang dipakai. Kemudian kondisinya molten acrylic Al2O3 pada temperatur 1000 derajat Celcius ini. Jadi teknologinya sudah sangat-sangat advance begitu ya. Ini untuk menghasilkan aluminium. Untuk menghasilkan klorin, klorin ini bahan untuk membentuk hipoklorit ya. Ini yang kemarin mau kita gunakan sebagai project. Ada garam, larutkan dalam air, dielektrolisis, nanti terbentuk gas klorin. Nanti gas klorin akan bereaksi membentuk hipoklorit HClO ya. Tapi sebelum ke HClO, awalnya adalah terbentuk klorinnya dulu. Nah, anoda yang digunakan di sini adalah logam oksida titanium ya, oksida logam titanium. Atau bisa juga menggunakan baja atau merkuri. Tapi biasanya bisa juga menggunakan ini sebagai katodanya. Anodanya ini. Jadi katodanya adalah steel atau baja. Kenapa yang di anoda ini menggunakan noble metal oxide? Ya, karena nanti kalau dia bukan noble ini, nanti logamnya ikut terkorosi. Kalau ini relatif mudah ya, bisa menggunakan baja di katodanya. Jadi macam-macam yang bisa, bahkan Anda bisa membuat hidrogen peroxide ya. Ini yang menarik di sini. Anda pernah mendengar istilah hidrogen peroksida? Itu ternyata dia disintesis dari oksigen yang menghasilkan peroksida. Dan peroksida ini menjadi asam peroksida. Ternyata kalau kita pikir-pikir, bisa kita bikin hidrogen peroksida dari air. Apa bedanya yang water electrolysis dengan yang bawah ini? Jadi pikiran nakalnya kan kira-kira begini ya. Ini tapi prosesnya berlanjut ke sini ya. Bisa enggak kita bikin hidrogen peroksida dari air? Secara konsep teoretikalnya oke lah, airnya kita elektrolisis dulu menjadi gas hidrogen. Nah, untuk menghasilkan peroksida itu kan perlu prekursor yang namanya oksigen gitu kan. Supaya oksigennya kita enggak beli ya sudah kita elektrolisis dengan menggunakan air. Karena pada elektrolisis air itu akan dihasilkan oksigen. Nah, oksigen yang di sini setelah diperoleh di sini bisa dilanjutkan untuk proses pembentukan hidrogen peroksida yang di bawah sini. Yang di atas bisa menggunakan plate, yang bawah pakai grafit karbon juga pada prinsipnya hampir sama. Grafit yang atas di bawah. Oke. Yang selanjutnya adalah aplikasi untuk elektrosintesis senyawa organik. Kalau tadi adalah relatif senyawa-senyawa anorganik ya. Kalau ini adalah
senyawa yang organik. Salah satunya adalah electrochemical hidrodimerisasi akrylonitril. Jadi hidrodimerisasi akrylonitril. Ya, jadi di sini kita mulai dari reaksi di anoda, air membentuk oksigen dan H+. Sementara di katoda kita punya senyawa nitril, akrylonitril ini, kemudian nanti disebut sebagai hidrodimerisasi karena di sini menggunakan air ya di sini untuk membentuk dimer dari si akrylonitrilnya. Dapatkan akrylonitril dengan akrylonitril bereaksi, kemudian kita dapatkan nilon ya, disebut sebagai nilon 66. Di kita nilon bisa disintesis secara elektrokimia. Nah, pertanyaannya gimana sih persiapan untuk menyiapkan sel elektrokimia yang bisa untuk elektrosintesis. Nah, itu yang kemudian perlu kita kaji lebih dalam, melakukan studi literatur dan juga experimental proses. Ini adalah beberapa resume yang bisa Anda jadikan semacam pikiran atau inspirasi bahwa proses-proses elektrokimia senyawa organik bisa kita lakukan. Misalkan kita kepengen membuat etilen glikol, bahwa dari beberapa riset reagen yang digunakan itu dari formaldehid. Siapa yang sudah melakukan ini? Perusahaannya namanya electrosinthesis.co. C ini maksudnya komersial proses, P pilot proses, berarti ini masih awal ya, masih awal-awal, masihnya belum dikomersialisasikan. D discontinued commercial process, jadi sudah tidak dilakukan lagi karena mungkin biayanya lebih mahal ya, tidak sebanding dengan biaya produksinya. Anda bisa membuat etilen glikol, gluconic acid, glycosilic acid dan sebagainya, musik acid, nitrobenzen. Kalau kita lihat yang sudah komersil ini, misalkan polisilan, ini komersil juga, sorbitol, menggunakan gula kemudian diproses elektrolisis menjadi sorbitol, atau hidroksi benzoat acid, asam hidroksibenzoat menjadi salicylic aldehyde. Jadi bisa digunakan untuk obat-obatan di sini. Tapi prinsipnya kalau kita belajar sih adalah bagaimana mengubah starting material atau prekursor ini menjadi produk yang diinginkan. Misalkan di sini ada hidroksibenzyl alkohol dari asam. Kalau ini ke sini berarti prosesnya adalah reduksi ya. Anda bisa lihat di sini, ini adalah dia punya asam karboksilat ini pasti. Kemudian diubah menjadi hidroksibenzyl alkohol, berarti jadi gugus OH. COH diganti menjadi OH, berarti reaksinya reduksi. Dari ini direduksi menjadi sini. Atau nanti dari sini dioksidasi ke sana. Musik asid, monoklorotik acid dan sebagainya. Oke. Mungkin pertemuan ke depan kita ini kan ya, kita demonstrasikan terkait dengan elektrosintesis. Ini tadi yang saya sampaikan ya di awal, ini versi bahasa Inggrisnya. Anoda oksidasi, katoda oksidasi menjadi produk. Jadi ini yang single chamber ya, antara anolit dan katolitnya itu tidak dipisah gitu ya. Maka substrat menjadi intermediate, substrat menjadi intermediate, antar intermediate ini bereaksi membentuk produk. Ini yang indirect electrolysis, ada mediator di sini. Jadi kalau Anda mau riset tentang elektrokimia masih sangat terbuka ya.
Yang menantang adalah bagaimana cara membuat mediator ini yang selektif untuk substrat tertentu. Nah, kira-kira itu yang saya kira masih sangat terbuka lebar untuk kemudian Anda kembangkan. Kira-kira mediator apa yang bisa Anda buat untuk elektrosintesis yang selektif terhadap substrat tertentu? Eee, ini macam-macam reaksinya, ada oksidasi di anoda dan sebagainya. Nah, artinya gini, mungkin Anda yang sudah pernah belajar terkait dengan kimia organik, bisa memahami ininya ya. Artinya gini, oh elektrolisis itu dapat saya gunakan karena dia oksidasi reduksi, sebentar, sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Ya? Oh iya, ke lantai 2 ya Pak ya, di depan tangga? Iya. Lab terpadu? Iya 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 iya. Iya, iya, oke. Sebentar ya, saya ada ini, saya izin sebentar, nanti saya lanjutkan. Oke, maaf ya, eee, ada tamu dari Dirjen Pendidikan. Sorry. Oke oke, cek. Saya lanjutkan ya, semoga belum terputus. Artinya misalkan gini ya, kalau untuk sebuah penyusunan hipotesis, artinya kita hanya merangsang untuk berpikir, oh karena proses metilasi itu kan adalah memasukkan gugus metoksi, karena namanya metoksi berarti metil yang mengikat gugus OH ya, ini kan metanol ya, metanol sesungguhnya. Metanol cuma dia kehilangan H-nya, jadi disebut sebagai metoksi. Karena dia kehilangan H plusnya atau terdeprotonasi, maka dia punya muatan negatif. Kalau dia punya muatan negatif, maka biasanya dia bersifat elektrofilik atau apa namanya? Ada di kimia organik yang elektrofilik, satunya apa? Lupa saya namanya. Intinya gitulah ya, karena dia punya muatan, dia bisa menyerang sini. Nah, untuk membentuk si metoksi ini terikat pada senyawa ini, citronellol. Citronellol itu biasanya adalah senyawa yang ada pada sereh ya. Citronellol gitu.
oh ternyata kita bisa membuat senyawa citronellol yang apa, termetoksilasi atau mengikat gugus metoksi dengan cara melakukan oksidasi. Ini pakai metanol, PHSO3Na menggunakan anoda, reaksinya terjadi di anoda. Ini reaksinya terjadi di anoda. Kenapa? Di anoda adalah reaksi oksidasi. Berarti nanti ini prosesnya dilakukan di anoda. Ini hasilnya 56% ya lumayan lah, lumayan tinggi. Nah, yang mungkin menarik lagi adalah di sini epoksidasi. Epoksidasi mungkin Anda masih ingat yang dimaksud senyawa epoksi adalah senyawa rantai tertutup yang dihubungkan oleh oksigen. Ini namanya epoksi ya, epoksi. Nah, itu bisa dibuat dari ini tadi ya. Ada ikatan rangkap. Ini kebetulan enak sekali materialnya. Cuma yang ini agak mahal ya. Ini kita cuma perlu air dan NaCl membentuk epoksi. Nah, ini menarik. Kita punya ikatan rangkap, ini kebetulan pakai air, asam asetat, asam nitrat, pakai anoda timbal oksida, bentuk senyawa epoksi fluorida. Tapi yang menarik itu kalau menurut saya itu yang atas ini ya. Ini bisa dibuat, misalkan kalau Anda baca di asam lemak bebas yang ada pada minyak, itu kan ada yang mengandung ikatan rangkap. Sembarang ikatan rangkap itu bisa dibentuk epoksi. Nah, salah satu yang menarik yang sedang kajian sekarang ini adalah senyawa-senyawa epoksi itu punya potensi sebagai anti cancer, gitulah ceritanya. Punya potensi. Nah, cuma masalahnya adalah bagaimana membuat senyawa epoksi itu terbentuk dari material misalkan bahan alam. Bahan alam yang tentu adalah senyawa-senyawa karbon yang punya ikatan rangkap atau alkena. Dia punya ikatan rangkap, kemudian diepoksidasi menjadi senyawa epoksi. Terjadinya di anoda, karena ini adalah reaksi oksidasi. Ini kebetulan prekursornya ya lumayan murah ya, air dan NaCl. Tapi Pak ini mahal nanti Anda bisa cari misalkan dari senyawa-senyawa yang mengandung ikatan rangkap. Bisa dari minyak kedelai, minyak apa yang punya ikatan rangkap. Oke, next oksidasi senyawa aromatik. Senyawa aromatik itu ini ya, cincin bensin. Nah, yang namanya oksidasi itu biasanya adalah memasukkan gugus oksigen ya, ke dalam struktur senyawanya. Nah, ini kita ubah ini Me menjadi ini. Ini kemungkinan kalau tidak aldehid ya, COOH gitu ya. Ini jadi gugus aldehid. Mengubah metil menjadi aldehid. Ini metoksi, ini Me-nya metil, metil-metilnya ini mengikat metoksi, 2 metoksi. Ini senyawa bensin menjadi fenol begitu. Kalau ini saya tutup satu, ini fenol. Dia punya 2 fenol, jadi polifenol. Gitu ya. Dia punya OH. Di sini OH-nya terikat. Ini lumayan. Kemudian oksidasi heteroaromatik. Heteroaromatik itu maksudnya cincin bensinnya itu atau cincin yang rantai tertutup yang punya ikatan rangkap itu lebih dari satu. Ini 1, 2, sehingga disebut sebagai heteroaromatik gitu ya. Ini ternyata juga bisa dioksidasi. Ini oksidasinya di mana ini? NSH. Oh ini ya. Si H-nya ini itu terputus menjadi SS. Jadi yang dimaksud dengan oksidasi itu kan tadi ya, melepaskan hidrogen atau memasukkan oksigen. Dengan kata lain, meningkatkan bilangan oksidasi, ya kalau itu reaksi oksidasi. Ini
siapa SSS dengan natrium sulfonat. Ini oksigennya masuk. Jadinya kalau yang ini jadi asam karboksilat. Metil menjadi asam karboksilat. Jadi itu yang dipakai ya. Nah, yang mungkin menariknya di sini kan ini ada platina, menggunakan anoda platina. Yang atas ini bisa pakai platina atau anodanya pakai karbon. Kalau platina memang agak mahal sedikit. Nah, dari tadi yang oksidasi, ini adalah yang reduksi. Ini kita bisa bikin macam-macam senyawa organik dengan menggunakan konsep elektrokimia gitu ya. Nanti tinggal kita